Kapal laut pertama kali muncul sekitar 6.000 tahun yang lalu pada zaman Mesir kuno. Kendaraan air ini awalnya dipakai untuk tujuan bisnis, terutama dalam perdagangan dan eksplorasi. Baru sekitar 100 tahun yang lalu, kapal mulai menyedot perhatian banyak orang. Tapi ini bukan kapal Titanic loh ya. Kapal pesiar pertama yang mengangkut penumpang dalam pelayarannya bernama Prinzessin Victoria Luisa asal Jerman. Kapal ini beroperasi selama 6 tahun mulai tahun 1900. Tapi di zaman now, kapal sudah semakin canggih dan tahan lama, bahkan masa pakainya bisa selama 30 tahun. Setelah itu, kapal mulai nggak aman dipakai untuk berlayar akibat kelelahan logam, terutama di bagian lambung. Karena daya tahannya nggak terlalu lama, kapal sering dibuat dengan ukuran besar agar bisa mengangkut penumpang sebanyak mungkin. Umumnya, kapal pesiar memiliki panjang 350 meter atau sekitar 3 kali panjang lapangan sepak bola. Kapal pesiar juga lumayan tinggi loh, bahkan perlu dipasang lift. Ada juga berbagai fasilitas seperti restoran, kolam renang, dan masih banyak lagi. Kapal pesiar terbesar di dunia saat ini dinamakan Wonder of the Seas, panjangnya 362 meter, punya 18 geladak, dan bisa mengangkut hampir 7.000 penumpang non-kru. Di kapal ini ada 8 jenis lingkungan tematik, 20 restoran, 4 kolam renang, 1 water park, 1 lapangan basket, gelanggang seluncur es, dinding panjat tebing, dan 1 bioskop. Udah mirip banget kayak kota di atas air kan? Kapal pesiar juga punya penghuni tetap loh. Keistimewaan ini diberikan oleh kapal The World pada 165 orang. Mereka sering berlayar dan selalu berpindah-pindah tempat. Ukuran kapal pesiar emang gede banget. Kalau semua bagiannya dibuat pada waktu yang sama, tempatnya nggak akan muat. Makanya kapal ini harus dibuat secara bertahap dengan prefabrikasi dan melibatkan berbagai perusahaan. Kabin kapal pesiar dibuat secara terpisah lalu ditempelin ke kapal di galangan. Jangkarnya juga gede banget. Bobotnya bisa setara dengan berat total 4 gajah dewasa. Anggota kru nggak boleh sembarangan nurunin jangkar karena benda seberat itu bisa ngerusak ekosistem dasar laut. Dengan rata-rata 2.000 kabin dalam satu kapal, tiap kabinnya nggak akan mungkin punya jendela untuk nunjukin keindahan di luar kapal. Jadi solusinya, kabin dalam yang nggak berjendela punya balkon virtual yang nampilin gambar langsung dari luar kapal tergantung pada lokasi kabin. Meski kabin penumpang cuma punya balkon virtual, akomodasi mereka masih lebih mendingan daripada anggota kru. Anggota kru menempati area geladak B yang berada di dasar kapal tepat di bawah garis air. Di situ ada ruangan bergaya asrama dengan loker dan tempat tidur susun. Anggota kru juga punya bahasa rahasia berupa kata berkode untuk bertukar informasi supaya nggak diketahui penumpang. Kata alpha atau star code mengisyaratkan gawat darurat medis. Sedangkan bravo, bravo, bravo artinya kebakaran di atas kapal. Ada banyak barang yang nggak boleh dibawa ke dalam kapal karena berpotensi membahayakan. Misalnya lilin, setrika pakaian, setrika uap portabel, dan hot plate. Intinya apapun yang bisa ngeluarin api atau panas nggak boleh dimasukin ke kapal kecuali catok dan pelurus rambut. Kamu nggak bisa lepas dari kedua barang ini kan? Makanya naik kapal aja. Dengan awak dan penumpang di kapal selama berminggu-minggu tanpa berlabuh, limbah yang dihasilkan oleh ribuan orang itu pasti banyak banget. Lalu limbah ini dibuang kemana ya? Padahal mereka nggak boleh buang sampah di laut. Para perwira mesin kapal punya sistemnya. Jadi di geladak khusus kru ada tempat daur ulang yang menampung limbah kapal. Semua limbah yang bisa didaur ulang seperti kertas, kaleng aluminium, kaca, dan botol plastik mulai dikumpulin, dipisah, dihancurin, dan disimpan sampai kapal berlabuh. Selanjutnya, olahan limbah ini dipindah ke tempat daur ulang. Untuk limbah makanan, semua dapur kapal memiliki pipa hisap yang diarahkan melalui pipa besar ke hidroprosesor. Prosesor ini akan menghancurin makanan jadi potongan kecil, lalu membakarnya. Pusat kapal pesiar dunia berlokasi di Miami, Florida, Amerika Serikat. Florida punya 5 pelabuhan tempat sebagian besar kapal pesiar angkat sau.
Bepergian dengan kapal pesiar seru banget loh. Tapi kalau kamu mau cepat sampai di destinasimu, sebaiknya jangan pakai kapal pesiar ya. Kecepatannya relatif lambat, cuma sekitar 20 knot atau 37 km per jam. Kecepatan ini lebih lambat dari pergerakan mobil dan pesawat karena kapal perlu mindahin banyak air saat bergerak. Coba bandingin saat kamu lari di atas tanah dengan lari di air deh. Pergerakanmu pasti jauh lebih lambat di dalam air kan? Belum lagi, tubuhmu jauh lebih kecil dari kapal. Saat kamu masukin benda ke dalam air, benda ini akan mindahin air sesuai bobotnya. Jadi, saat berlayar, kapal mindahin beratnya sendiri sambil ngedorong air hingga menghasilkan tarikan. Makanya gerakannya lumayan lambat. Meski begitu, kapal pesiar bisa menempuh jarak sejauh 3 kali keliling bumi dalam setahun. Para penumpangnya memang sengaja menikmati perjalanan, bukan kecepatannya. Kapal sebesar itu tentu perlu banyak bahan bakar dalam berbagai jenis. Minyak bakar berat digunakan di mesin utama, minyak bakar diesel dipakai untuk mengoperasikan mesin kecil dan sekoci, dan marine gas oil digunakan untuk menggerakkan turbin. Satu kapal pesiar menghabiskan sekitar 150 ton bahan bakar setiap hari dan asapnya setara dengan asap 1 juta mobil. Oleh karena itu, biasanya ada regulasi yang mengatur jenis-jenis bahan bakar. Di kebanyakan negara, bahan bakar kapal maksimal harus mengandung 0,5% belerang, karena unsur ini paling banyak mencemari udara. Bahkan di beberapa negara, bahan bakar kapal harus lebih murni lagi dengan kandungan belerang cuma 0,1%. Makin murni bahan bakarnya, makin mahal harganya, sehingga kapal perlu gonta-ganti bahan bakar tergantung rute pelayarannya. Memangnya dari mana sih bahan bakar sebanyak itu bisa dipasok? Dari SPBU terapung dong, atau biasa disebut tanker produk. Tanker ini mengangkut bahan bakar ke kapal, menyalurkannya ke tangki, dan memompa minyak sesuai keperluan. Kapal pesiar juga sering nolongin pelaut yang terkatung-katung loh. Hal ini sudah lumrah terjadi. Bahkan kapten kapal bisa aja ngubah jalur untuk nolongin pelaut yang ngirimin panggilan darurat. Tapi kalau kamu tiba-tiba jatuh dari kapal, gimana tuh? Tenang, ada paus yang siap nolongin kok. Nggak gitu sih konsepnya. Kapal punya sensor yang bisa mendeteksi kecelakaan dan mengirim sinyal darurat. Meski begitu, keberadaan saksi tetap dianggap penting agar si korban bisa segera diselamatkan. Kalau kamu ngelihat orang jatuh dari kapal, kamu perlu ngelakuin ini. Lempar pelampung ke arah korban, tunjuk orangnya, dan teriak, ada yang jatuh ke laut. Lalu minta orang di dekatmu untuk melapor ke anjungan kapal. Kalau kamu cuma sendirian, cari cara untuk menarik perhatian. Hubungi nomor darurat kapal atau nyalain salah satu alarm. Setelah itu, biarin aja kru yang melakukan operasi penyelamatan. Mereka juga punya kode untuk ngasih tahu ada orang yang jatuh ke laut, yaitu Oscar, Oscar, Oscar. Tapi bukan Oscar Mayer sih. Ini kode unik yang dipakai di kapal pesiar Royal Caribbean. Setelah tragedi Titanic, semua kapal pesiar harus punya perlengkapan keselamatan untuk mengakomodasi 125% orang di atasnya. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tragedi serupa nggak terjadi lagi, apalagi di kepulauan tropis. Setelah 30 tahunan beroperasi, kapal dipensiunkan dan dibawa ke galangan untuk dibongkar. Tapi ada juga loh yang diubah menjadi hotel dan spot menarik lain, misalnya kapal Queen Mary.